Halo teman-teman, Shalom semua. Di video kali ini kita jalan-jalan, dan lihat-lihat neraka teman kita di seberang yuk. Yang takut ya saya sarankan jangan nonton ya. Ini video bisa buat kalian mualaf loh, kalau kalian tidak kuat iman, karena ancamannya ngeri, dan kita tidak punya pilihan kecuali ikut mereka. Ya kalau saya sudah melekat pada Yesus Kristus, jadi jelas iman saya tidak akan goyah dengan yang seperti ini. Oke lah daripada lama-lama kita lihat videonya. Inilah momen yang paling disesali orang kafir di neraka nanti. Nabi Muhammad telah mengabarkan tentang nasib orang-orang kafir dan orang-orang muslim yang masuk ke dalam neraka bersama-sama. Berkatalah orang kafir kepada orang muslim di dalam neraka, "Bukankah kalian orang muslim yang percaya Allah? Kenapa kalian masuk neraka juga bersama kami?" Orang muslim menjawab, "Ya, kami orang muslim yang melakukan dosa dan mengabaikan peringatan dan perintah Allah, maka kami dihukum di dalam neraka atas dosa-dosa kami." Lalu orang kafir berkata, "Kalau begitu percuma kalian menjadi seorang muslim." Mendengar perkataan orang kafir ini, lalu Allah marah dan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan hambanya yang muslim di dalam neraka yang sudah terbakar hangus dan cacat, untuk dimandikan di air surga dan dimasukkan ke dalam surga. Melihat hal ini, lalu orang kafir menyesali nasibnya dan berkata, "Seandainya kami dahulu waktu di dunia juga seorang muslim, tentulah kami juga akan diselamatkan seperti mereka." Oh gitu ya wah, beda sekali ya sama neraka di Kristen, karena kalau di Kristen, kalau sudah masuk, ya gak bakalan kita bisa keluar. Ya saya sih bukan mau nakut-nakutin tapi ini benar loh Yesus sendiri katakan itu. Kita bisa lihat dalam kitab, Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Dan ayat yang ke-46-nya, "Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Jadi jelas di Kristen neraka itu kekal bro, tapi tenang aja, Yesus itu adil kok, yang dia ajarkan tidak seperti ajaran kalian ini. Dia tidak memilih agama manapun, yang dia lihat adalah perilaku dan hati orang-orang bro. Saya gak tahu sih kalau ada yang berpikir lain. Saya rasa tidak ada Tuhan yang tidak adil di dunia ini dan memilih-milih orang dari agama tertentu untuk diselamatkan. Makanya saya berani katakan ini, jika kamu di dalam Yesus kamu pasti selamat. Bukan di dalam Kristen pasti selamat tapi orang yang di dalam Yesus. Karena Yesus itu kasih. Jika kita melakukan kebaikan dan suka menolong orang lain, kita sudah di dalam Yesus. Apakah orang di luar Kristen juga? Iya, di luar Kristen juga. Yang terpenting di sini adalah kasih. Dan jelas juga dikatakan di ayat ini tadi, orang benar ke dalam hidup yang kekal, yang artinya semua orang benar tanpa terkecuali pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Dan perlu diingat orang-orang yang suka membunuh, membenci orang lain, suka bohong, berzina dan lain-lain yang berlawanan dengan ajaran kasih, orang-orang itulah yang di luar Yesus, teman-teman. Karena Yesus adalah kasih, Dia pasti memberi keselamatan bagi setiap orang yang mengikuti Dia. Kita bisa lihat perintahnya dan ajaran itu dalam kitab Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yohanes 13 ayat 34, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi." Sebenarnya banyak ayat tentang ini jadi jelas ini penting dan inilah ajaran Yesus bro. Saya percaya semua manusia pasti punya yang namanya kasih. Tapi ya ada yang mengasihi sesama aja, tidak mengasihi orang lain yang tidak mereka kenal. Jelas itu juga salah dan itu juga di luar Yesus. Itulah yang harus diperbaiki. Dulu saya juga tidak tahu masa SMP, SMA. Saya anggap yang bukan dari suku saya adalah musuh, dan pantas untuk dibully. Tapi kalau satu suku sama saya rela bela sampai berdarah-darah kalau perlu. Sampai saya lulus SMA, juga tetap saya mau menjadi orang yang disegani di daerah saya. Saya belajar ilmu bela diri dan bahkan saya dulu juga mau belajar ilmu hitam untuk supaya saya disegani. Dan jujur dulu saya juga benci dengan orang yang beragama Islam, karena menurut saya mereka jahat dan suka bikin onar. Kalau lihat mereka rasanya gimana gitu jengkelnya setengah mati. Dengar Ustadz ceramah di TV aja rasanya jengkel kayaknya salah semua yang dikatakannya itu, walaupun itu baik. Tapi itu dulu, waktu saya belum mengenal Tuhan Yesus. Sekarang saya tahu semua itu salah.
dan saya tidak lagi melakukan itu. Malah saya mau berteman kepada semua orang yang bukan dari suku saya, dan yang bukan dari agama saya. Saya anggap sama aja. Bahkan saya suka dengar ceramah-ceramah Ustadz juga. Makanya saya sering ketemu video-video kalian bro. Tapi yang menurut saya salah dan menyerang iman kami. Saya jawab sebisa saya, dan saya tahu kalian juga punya ajaran yang baik kok. Cuma kalian kayaknya lebih suka ajaran yang bertantangan, dan yang menyerang iman orang lain, ketimbang kalian belajar yang baik dari ajaran kalian. Tapi ya itu tidak semua sih, itu hanya oknum. Tapi kalau itu dibiarkan terus-menerus, oknum kalian jadi tambah banyak, dan tidak menutup kemungkinan toleransi kita jadi kurang. Yang dulunya kita bisa hidup berdampingan jadi tidak lagi bisa, karena jelas kalau ajaran itu menyerang pasti ada perlawanan. Dan saya rasa agama itu cuma perkumpulan orang-orang yang mengaku dirinya bertuhan. Entah itu siapa nama Tuhannya, saya rasa semuanya punya ajaran yang baik, jadi ikutilah itu. Karena ajaran yang baik, pasti membawa kita ke ajaran kasih, dan dengan begitu kalian tanpa sadar sudah di dalam Yesus, walaupun kalian tidak mengakui itu, kalau kalian bisa mengasihi, dan tolong-menolong sesama manusia, kalian sudah di dalam Yesus. Tapi ingat jangan sesama umat saja, tapi kasihi juga orang lain yang lain dari umat kalian. Kalau bisa si musuh kalian juga, kalian kasihi itu lebih baik lagi malah. Karena itu juga perintah Yesus. Tapi ini saya rasa sulit buat kalian yang di luar Kristen. Jadi jika kalian tidak mau ya itu terserah kalian. Kalau kalian mau mendapat ketenangan sih, saya rasa itu penting. Terus apa perbedaan orang Kristen dan di luar Kristen? Ya perbedaan kita, di Roh Kudus. Saya rasa itu yang bikin kita berbeda. Orang Kristen punya Roh Kudus yang akan mengingatkan dari dosa. Tapi jangan salah, di luar Kristen juga ada yang namanya hati nurani, yang selalu bertantangan dengan dosa yang akan kalian lakukan. Tapi jelas itu juga tergantung dengan asupan ajaran yang kita terima. Jika kita selalu dapat ajaran yang jahat terus, itu bisa membuat hati nurani kita mengikuti itu. Karena hati nurani hanya berfokus sama imbas dan sesuatu yang kita lakukan. Misalnya membunuh bisa dihukum, ada rasa takut, rasa kasihan terhadap orang tersebut, atau merasa kasihan sama keluarganya nanti. Nah itu namanya hati nurani. Nah jika itu menurut kita benar dan menurut banyak orang itu juga benar, dan kita juga sudah dipenuhi oleh amarah, kebencian, walaupun salah tetap kita anggap itu benar, dan hati nurani juga bisa tidak berfungsi karena emosi dan amarah yang meluap-luap. Jadi jelas hati nurani itu bisa tidak berfungsi dan bisa salah juga. Jika kita sudah merasa sesuatu yang kita lakukan itu benar, dan layak dikerjakan, walaupun salah, kita tidak akan merasa dosa ataupun bersalah. Tapi Roh Kudus beda teman-teman, dia akan tetap mengingatkan kita jika itu salah di mata Tuhan. Dia akan mengingatkan kita kalau itu bertentangan dengan hukum dan perintahnya. Makanya kalau orang Kristen sejati yang punya Roh Kudus, sulit melakukan kesalahan. Walaupun salah, dia akan cepat bertobat dan mengaku kesalahannya. Ya itulah perbedaannya, teman-teman bisa rasakan itu kalau teman jadi kami. Kalau teman tidak jadi kami ya sulit dan bahkan mungkin tidak bisa rasakan itu. Karena Roh Kudus cuma ada dalam diri orang-orang Kristen yang sejati. Nah itulah bedanya, tapi ini menurut saya ya teman-teman. Kalau salah mohon dikoreksi oke. Jadi jelas Roh Kudus itu hanya milik orang Kristen. Kalau hati nurani itu milik semua manusia. Dan Roh Kudus tidak akan menyesatkan kita. Karena dia akan selalu mengingatkan kita dari kesalahan dan dosa yang jahat di mata Tuhan. Dan perlu diingat, hati nurani bisa menyesatkan kita kalau kita sudah merasa benar, dan dipenuhi amarah dan kebencian. Okelah, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin.